Coba kita mulai bahas. Suara Bapak kedengeran kan? Beneran. Kedengeran ya? Aman ya? Tapi kok jadi keluar itunya ya? Si speakernya. Ya udah deh nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini nomor satu. Nah, nomor satu itu coba kita baca ya. Ketika negara belum bisa menghadirkan kesejahteraan, nah, secara merata dalam masyarakat akan terbentuk kelompok kaya dan juga miskin. Nah, jadi di sini artinya ada dua kelompok, yang satu kaya, yang satu miskin gitu ya. Yang mungkin ini kalau kalian pernah dengar istilahnya stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu dia pembedaan atau penggolongan suatu masyarakat berdasarkan tingkatan. Nah, tapi tingkatannya itu dia bentuknya vertikal. Nah, Iya. vertikal dia artinya vertikal itu ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Nah, contohnya kayak si kaya sama si miskin. Oh, ada si Teguh join. Bagus, Go. Halo. Rajin. Nah, si kaya sama si miskin ya. Jadi si kaya sama si miskin itu dia bentuk penggolongan apa masyarakat gitu yang vertikal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, terus hal kayak gini tuh dia bisa mengakibatkan konflik sosial gitu. Jadi karena ada si kaya dan si miskin strata gitu ya. Nah, akhirnya muncul bisa jadi konflik sosial. Nah, penyebab konflik yang terjadi pada ilustrasi tersebut adalah jadi kalau kalian lihat di sini contohnya kayak di daerah Jakarta gitu ya. Di daerah Jakarta itu ini benar-benar senjang gitu. Ada kesenjangan sosial. Di satu sisi kita bisa lihat gedung-gedung tinggi gitu. Nah, tapi di satu sisi di sini ada apa namanya rumah-rumah yang masih kumuh gitu. Jadi benar-benar timpang antara si kaya sama si miskin ini. Nah, terus sebetulnya di sini kita bisa lihat coba kalau kalian apa jawabannya antara A, B, C, D, E. Dek. Nah, betul ya, adanya ketidakadilan. Santuy ga. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D, adanya ketidakadilan gitu. Nah, karena di sini kita bisa lihat ya langsung pembahasannya. Intinya ini tuh tentang ketimpangan sosial atau istilahnya kesenjangan gitu. Keadaan di mana intinya adanya ketidaksamaan ya akses untuk memanfaatkan sumber daya gitu. Jadi nggak sama, yang orang kayanya bisa mengakses sumber daya, nah sedangkan yang katakanlah yang si miskinnya ini kesulitan gitu, makanya terjadi ketidakadilan gitu ya. Nah, hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial maupun ekonomi. Jadi secara ekonomi mereka berbeda, ada yang si kaya, ada yang si miskin. Jadi jangan lupa ini tuh inti materinya adalah tentang kesenjangan sosial gitu ya. Nah, oke, okay. Next kita lanjut nomor 2 ya. Nah, ini soal sosiologi sebetulnya, tapi si ilustrasi soalnya itu dari sejarah. Nah, coba kita lihat di sini ya. Pada zaman prasejarah, nah artinya di sini zaman ketika si masyarakatnya belum mengenal tulisan gitu ya. Katakanlah masyarakat prasejarah. Nah, terus mereka di sini punya pola kehidupan dan mereka mengalami perkembangan ya. Jadi kalau kalian pernah dengar, ingat waktu kelas 10, nah Bapak pernah cerita dulu si masyarakat prasejarah itu dia hidupnya food gathering. Jadi food gathering tuh dia ngumpulin makanan gitu ya. Sebetulnya dari food hunting dulu. Jadi food hunting tuh berburu. Jadi mereka berburu si hewan-hewan ini terus dikumpulin. Nah, ini tuh disebutnya food gathering. Nah, lama kelamaan si masyarakat ini tuh mengalami perubahan secara intelektual gitu ya. Jadi intelektualnya berkembang. Mereka mulai berpikir kalau kita berburu doang atau ngumpulin makanan gitu. Nah, lama-lama bisa habis gitu. Makanya mereka berpikir gimana caranya harus bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, setelah mereka berpikir mengalami perkembangan atau perubahan intelektual gitu ya, akhirnya mereka di sini pola hidupnya itu berubah jadi berkebun gitu ya, bertani. Nah, di sini kita bisa lihat orang-orangnya udah mulai bertani sama berkebun gitu. Jadi di sini tuh ada perubahan gitu ya. Nah, di sini kalian pasti bisa langsung jawab dari A, B, C, D, E. Ini istilah bahasa Inggrisnya sebetulnya. Nah, istilah bahasa Indonesianya jawabannya itu adalah perubahan sosial. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? A. A, betul ya.
Nah, social change. Jadi social change itu istilah bahasa Inggrisnya perubahan sosial. Kalau ini perubahan struktur, ini institusi, ini penyatuan gitu ya, dan ini tentang masalah. Jadi jawabannya ini nih yang perubahan sosial. Adalah segala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dan ini mempengaruhi sistem sosialnya gitu ya. Termasuk di dalamnya kayak nilai-nilai, sikap gitu. Nah, faktor dari perubahan sosial ini sebetulnya banyak gitu ya. Kalau yang contoh kasus yang tadi kan kayak perkembangan intelektual, terus pola hidup mereka ini jadi berubah. Tapi banyak sebetulnya faktor-faktor yang lain perubahan sosial itu, contohnya mulai dari perang gitu ya. Jadi ada satu wilayah, misalkan satu masyarakat, ini diserang oleh si masyarakat lainnya dari luar, diekspansi gitu ya, diserang. Nah, pola kehidupan si masyarakat yang diserang ini kemudian itu nanti bisa berubah gitu cara hidupnya. Bisa dari perang, bisa dari bencana alam, bisa juga dari kemajuan teknologi misalnya. Jadi yang tadinya masyarakatnya berkebun, ini kan udah berkembang ya, dari berburu kemudian ngumpulin makanan, terus mereka jadi bertani, bercocok tanam, nanti ditemukan mesin uap misalnya. Nah, penemuan mesin uap itu kan perkembangan teknologi. Dan akhirnya itu merubah si pola masyarakatnya, yang tadinya bertani kemudian mereka jadi buruh pabrik gitu. Nah, itu beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial gitu ya. Kalau ini kita lihat dari perubahan intelektual. Oke, nomor berikutnya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, nah, terdapat berbagai pola gaya hidup. Jadi gaya hidup orang itu kan beda-beda ya. Nih, misalnya dilihat dari cara berpakaian, dari tempat tinggalnya, dari hobi-hobinya gitu, sama tempat rekreasi. Nah, misalkan kayak gini, dari gaya hidup ada orang yang pakai bajunya Supreme gitu ya, mereknya yang mahal-mahal gitu, pakai baju Gucci, pakai tas-tas juga yang mahal gitu. Nah, ada juga gaya hidup orang yang katakanlah dia lebih sederhana gitu ya, pakai baju Bobo Boy gitu misalnya yang beli di pasar. Nah, intinya di situ ada perbedaan si masyarakat, mirip kayak yang tadi nomor satu. Kalau nomor satu itu tentang kesenjangan sosial. Nah, ini nanti kita lihat ini fokusnya di mana gitu ya. Jadi intinya ada orang yang cara berpakaiannya beda. Terus tempat tinggalnya juga beda. Ada yang tinggal di real estate, di perumahan real estate, ada yang tinggal di apa namanya? Kolong jembatan gitu ya, misalkan jauh. Dari hobi juga beda. Kalau yang kaya mungkin hobinya koleksi mobil sport gitu ya. Yang kurang main kaleci gitu misalnya. Nah, tempat rekreasi juga ya. Mereka kalau rekreasi yang orang kaya mah ke luar negeri gitu misalnya, sedangkan yang kurang mainnya ke situ gunung doang gitu, ke danau. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua kemungkinan. Misalkan apakah yang stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial. Nah, ini kita lihat bedanya apa antara stratifikasi sosial sama diferensiasi. Kalau stratifikasi sosial, dia penggolongan masyarakat tadi gitu ya, tapi dia bentuknya vertikal. Nah, ini ingat aja, kalau stratifikasi sosial vertikal, kalau diferensiasi itu dia horizontal ya. Nah, maksudnya apa vertikal sama horizontal? Jadi kalau vertikal itu ada tingkatannya. Contohnya ini stratifikasi sosial di dalam sebuah kerajaan gitu ya. Nah, di kerajaan itu kan ada raja gitu ya. Di bawahnya ada bangsawan, di bawahnya ada orang-orang yang bekerja di pemerintahan, ada pegawai, terus ada tukang-tukang, ada petani, ada budak-budak gitu. Nah, intinya kalau stratifikasi sosial dia berbeda, masyarakat yang berbeda, tapi ada tingkatannya. Banyak stratifikasi sosial, contohnya di dalam pendidikan gitu ya. Di dalam pendidikan itu kayak orang lulusan SMA, orang lulusan S1, S2, S3 itu kan ada tingkatannya. Jadi mereka berbeda secara pendidikan. Kalau misalkan kalian pernah dengar gak di Hindu itu ada yang golongan Brahmana, Ksatria, terus Waisya. Nah, itu juga termasuk ke dalam stratifikasi sosial. Jadi ada golongan pendeta gitu ya. Kemudian ada golongan apa lagi? Pedagang, kesatria, betul. Ada juga paria gitu ya, yang di luar dari si masyarakat. Si Eja gabung gini enggak? Ya si Eja. Nah, terus bedanya sama diferensiasi sosial. Kalau diferensiasi sosial itu dia berbeda tapi derajatnya masih setara gitu. Kebayang nggak? Contohnya misalkan
Kalau yang diferensiasi sosial ini kata kuncinya gampang sih sebenarnya. Dia kata kuncinya itu adalah sara ya. Nah, sara itu apa? Suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Contoh misalkan suku Jawa, suku Sunda, mereka kan berbeda, tapi nggak ada yang lebih unggul di antara keduanya ini. Jadi antara orang Jawa sama orang Sunda itu mereka berbeda secara kesukuan gitu ya. Nah, tapi nggak ada yang lebih tinggi gitu. Apakah Jawa lebih tinggi dari Sunda? Kan nggak juga. Apakah Sunda lebih tinggi dari orang Jawa? Itu nggak juga. Nah, ini yang disebut dengan diferensiasi sosial. Termasuk agama ya. Kalau agama di dalam sosiologi itu dianggapnya diferensiasi. Mereka berbeda tapi punya hak yang sama. Jadi ibaratnya orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu mereka berbeda secara agama, tapi mereka sederajat gitu. Harus punya hak yang sama. Nggak boleh ada yang dikasih hak istimewa gitu ibaratnya. Meskipun dalam fakta kehidupan sehari-hari mungkin itu ada gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam kajian sosiologi, suku, agama, ras gitu ya, dan juga antar golongan, mereka berbeda, tapi mereka setara. Kalau stratifikasi sosial, mereka berbeda, tapi ada tingkatannya. Nah, kira-kira kalau yang dari soal ini gimana? Mereka berbeda secara tingkatan ekonomi. Berarti mereka masuknya stratifikasi apa diferensiasi? Stratifikasi. Stratifikasi, betul. A ya. Jadi ini berbeda secara apa namanya? Materi gitu, secara ekonomi. Oke, kita lanjut lagi. Pelan-pelan ya. Nah, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kita baca nih. Ada tokoh sosiologi. Dia ini pencetus dari teori keteraturan ya. Nah, ini langsung aja udah ada di bawah jawabannya. Jawabannya adalah B. Tapi nanti kita bahas maksudnya apa. Nah, intinya gini. Si Emil Durkheim, jadi dia ini seorang sosiolog. Nah, dia bilang dia ini bikin sebuah teori di dalam sosiologi tentang keteraturan sosial ya. Nah, tentang keteraturan sosial. Jadi menurut si Emil Durkheim, keteraturan sosial ini bisa tercipta satu kalau ada aturan jelas, kemudian ada hukum juga ya. Terus yang ketiga ada nilai dan ada juga norma gitu. Jadi kalau misalkan di dalam suatu masyarakat diterapkan tadi, contohnya kayak aturan hukum gitu ya, nilai dan juga norma yang berlaku. Nah, itulah yang bisa membuat masyarakat teratur gitu. Bisa ada solidaritas, ada kebersamaan gitu ya. Karena mereka memegang teguh satu nilai yang sama gitu. Misalkan nilai Pancasila katakanlah gitu ya. Nah, mereka kalau memegang teguh ke sana gitu, mungkin mereka jadi bisa lebih teratur karena punya satu visi yang sama gitu di dalam suatu negara. Nah, tapi gimana Pak? Ini biasanya kan kalau prediksi soal tuh kayak gini. Yang tahun kemarinnya yang keluarnya tentang si Emil Durkheim, jadi bisa jadi yang tahun depan keluarnya itu yang si Karl Marx, Max Weber, Auguste Comte atau Ferdinand Tönnies. Nah, ini kita bahas coba satu-satu ya. Nah, gimana Pak kalau misalkan teorinya Auguste Comte gimana Pak? Nah, kalau Auguste Comte di sosiologi dia ini bikin istilah yang namanya hukum 3 tahap. Jadi hukum 3 tahap ini berbicara tentang tingkatan intelektual gitu. Nah, tapi kita jangan tersinggung ya. Mungkin kita bakal tersinggung sebagai orang yang beragama nanti gitu. Tapi kalau ini dia menurut seorang sosiolog gitu. Kata si Auguste Comte. Jadi kata Auguste Comte, tingkatan intelektual manusia tuh dia terdiri dari 3 tahap. Mulai dari yang paling rendah. Nah, si Hugo join ya. Ada si Hugo. Udah belum si Hugo? Sorry. Mana Pak? Tadi dia nge-request. Hugo teh Pak? Hah? Murid baru kan? Hugo, alumni. Nah, menurut si Auguste Comte, gening notifikasi. Nur Sagita siapa ya? Nah, halo Nur Sagita. Halo Nur Sagita. Nggak tahu dari mana ya, tapi nggak apa-apa. Ikut aja join. Nah, jadi kalau kata Auguste Comte, intelektual manusia tuh dia terdiri dari 3 tahap. Yang paling rendah, kata si Auguste Comte, itu adalah orang-orang yang memikirkan tentang kekuatan goib. Nah, kita masih berpikir tentang yang goib-goib. Tapi kalau kata, nah masih kan kita masih ngomongin yang mistik-mistik gitu. Nah, kalau kata si Auguste Comte, orang yang kayak gitu tuh yang tingkat intelektualnya paling rendah, kata dia ya, masyarakat yang paling rendah. Ngomongin kekuatan goib, kayak contohnya
kenapa hujan terjadi gitu. Oh, ini mungkin dewa Siwa lagi marah gitu. Nah, itu kata si Agus Comte tingkatan intelektual yang paling rendah, dia bikin teori kayak gitu. Terus yang kedua, kalau yang kedua ini metafisik disebutnya, tahap metafisik. Jadi kalau tahap metafisik tuh dia tengah-tengah. Dia masih ngomongin yang goib, tapi dia mikirin juga yang realistis. Kayak contohnya misalkan alam semesta tercipta gitu ya. Nah, itu diciptakan oleh Tuhan, katakanlah. Tapi ada penjelasan logisnya gitu di balik dari si penciptaan ini. Jadi dia menggabungkan si metafisik ini antara yang goib dengan yang real gitu. Dengan yang konkret ibaratnya. Nah, kalau kata Agus Comte, yang paling tahapan intelektual yang paling tinggi itu adalah yang positivis. Kalau positivis ini kata Agus Comte, mereka yang udah memikirkan tentang ilmu pengetahuan dan mencari sebab akibat dari segala gejala alam gitu ya. Itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi kenapa gempa terjadi? Nah, itu dijelaskan secara sains gitu, secara ilmu pengetahuan, tanpa melibatkan yang kayak kekuatan goib dan lain sebagainya. Nah, itu inti dari teori Agus Comte gitu ya. Terus yang kedua menurut Max Weber, kalau Max Weber dia juga sama, dia menggabungkan antara agama dengan keduniawian gitu ya. Nah, kapitalisme itu kan berbicara tentang duniawi ya. Jadi inti dari sistem kapitalisme itu dia sistem ekonomi yang intinya itu mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi pengeluarannya sekecil-kecilnya. Nah, contoh kasusnya kayak di Indonesia banyak pabrik-pabrik yang dimiliki oleh orang-orang asing gitu ya. Mereka pengeluaran sekecil-kecilnya, membayar buruh-buruh orang Indonesia gitu ya. Tapi mereka mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya gitu. Nah, itu dari kapitalisme. Kalau mungkin di dalam agama-agama yang lain kapitalisme ini bertentangan gitu ya. Contoh mungkin di dalam agama tertentu sistem kapitalisme ini bisa menyengsarakan, makanya bertentangan dengan agama sebetulnya si kapitalisme ini. Karena dia bisa menyengsarakan kan, bisa menyengsarakan. Nah, tapi si Max Weber bilang kapitalisme ini enggak bertentangan dengan agama, bahkan bisa disatukan dengan etika Protestan. Jadi menurut si Max Weber, kalau seseorang di dunianya kaya, dia di akhiratnya juga ya, ini sorry typo, di akhiratnya juga bakal kaya gitu. Itu menurut Max Weber, teorinya dia. Nah, terus yang ketiga, Karl Marx. Kalau Karl Marx ini kalian pasti udah tahu, dia yang bikin paham komunisme ya. Kalau komunisme ini lawannya dari kapitalisme gitu. Kalau komunisme ini mereka menginginkan adanya kesejahteraan gitu, kesejahteraan bersama gitu. Kesejahteraan masyarakat bersama. Nah, si Karl Marx ini dia mengkritik ya. Dia awalnya menggolongkan dulu masyarakat kapitalis itu ada dua kelas, yaitu kelas pemilik modal yang kaya-kaya sama si buruhnya. Nah, betul. Kalau buruh ini dia pekerjanya, jadi ibaratkan, nah ini stratifikasi sosial juga ya. Jadi kalau ada soal tentang kaum buruh, kaum proletar, ini stratifikasi sosial. Karena dia di atasnya ada yang borjuis gitu ya. Nah, di bawahnya sini ada yang kaum proletar alias pekerja. Ini stratifikasi sosial juga tingkatan gitu. Nah, menurut Karl Marx, yang namanya paham kapitalisme ini dia mengakibatkan kesenjangan sosial juga. Jadi ada yang kaya, pemilik modal, ada yang kurang gitu ya. Yang kurang itu katakanlah si buruh-buruh ini. Nah, Karl Marx menentang ini semua. Jadi dia menginginkan semua ini dihapus dan diganti menjadi paham komunisme gitu, yang masyarakatnya adil sejahtera bersama gitu. Terakhir satu lagi ya, si Ferdinand Tönnies dia bikin istilah kelompok sosial. Nah, jadi kalau kata si Ferdinand Tönnies, kenapa orang bisa berkelompok? Contohnya misalkan si Teguh gitu ya. Teguh bergabung di dalam kelompok Padepokan Kera Berpikir gitu misalnya. Contoh. Nah, kenapa orang bisa kayak gitu? Ada dua alasan. Yang pertama itu ada Gemeinschaft. Kalau Gemeinschaft ini istilah bahasa Indonesianya paguyuban ya. Jadi kalian mungkin sering dengar ada paguyuban Pasundan gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Sorry ini si pentabnya rada error nggak usah pakai pentab lah ya, ini bapak sebutin aja. Intinya si Gemeinschaft ini pakai mus. Gemeinschaft ini paguyuban. Kalau Gesellschaft ini patembayan. Nah, bedanya apa? Nah, ini sama bapak coba dijelaskan gitu ya. Kalau Gemeinschaft alias paguyuban
dia ini orang yang bisa berkelompok karena ada kesamaan darah. Contohnya keluarga. Kenapa kalian bisa kumpul sama keluarga kalian? Karena satu darah. Nah, contoh yang lain, mereka bisa juga berkelompok karena punya kesamaan wilayah. Yang ketiga, mereka bisa berkelompok karena mereka punya kesamaan mindset gitu ya, atau ideologi katakanlah. Nah, contohnya kayak tadi si Teguh bergabung di dalam padepokan Kera Berpikir. Itu masuknya ke yang paguyuban sebetulnya. Karena dia nggak sedarah, kelompok itu nggak sedarah, mereka dari katakanlah dari keluarga yang berbeda, tapi mereka berasal dari satu tempat yang sama, misalkan dari Sukabumi gitu ya, dan mereka punya mindset atau ideologi yang sama gitu, jadi pola pikirnya punya kesamaan. Nah, kalau yang Patembayan apa Pak bedanya? Kalau Patembayan ini orang-orang yang berkelompok, tapi mereka pragmatis. Pragmatis itu artinya hanya untuk kepentingan tertentu. Contohnya kalian di lingkungan kerja gitu ya, nanti kalian kerja misalkan ke Jakarta, kalian dari asal yang berbeda gitu, kemudian dari tempat yang berbeda, dari darah yang berbeda, mindset juga mungkin beda-beda gitu ya. Nah, tapi kalian punya kepentingan tertentu, misalkan sama-sama kerja di pabrik gitu ya katakanlah. Nah, di situ kalian disatukan, jadi kalian bersatu, akhirnya ngobrol, punya kelompok gitu ya, tapi kelompoknya paling ini jangka waktu pendek, karena kalian berkelompok cuman atas dasar kesamaan pekerjaan gitu. Bukan kesamaan darah, bukan kesamaan tempat, bukan kesamaan mindset gitu, atau ideologi atau pola pikir. Nah, jadi kalau ada soal tentang ini biasanya keluar juga. Intinya yang Gemeniscaf ini paguyuban, dia lebih jangka panjang, mereka bisa bersatu dalam jangka yang panjang. Kalau yang Gesellschaft mereka bisa berkelompok, bisa bersatu, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek gitu, karena cuman hanya atas dasar kepentingan pekerjaan gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kemarin Haura nanyain kan tentang soal yang ini ya, Ra ya. Bedanya apa nih, Pak? Ini berbicara tentang norma ya. Jadi norma itu intinya dia kayak tata perilaku manusia di dalam masyarakat gitu, norma. Kayak attitude lah gitu ibaratnya. Nah, ini ada tahapannya, ada usage, ada Volkswagen, ada mores, ada custom, ada laws. Nah, ini tuh norma yang tingkatannya berbeda. Kalau kalian sulit ngebedainnya, nanti kalian, sorry ya, ngopi dulu. Kalian lihat dari tingkatan hukuman. Nah, contoh ini yang diisi soal, upacara ngaben dalam masyarakat Bali. Jadi upacara ngaben tuh dia upacara membakar mayat ya. Jadi misalkan ada masyarakat orang Bali, orang Hindu yang meninggal. Nah, upacara mereka itu adalah harus membakar si mayatnya sampai jadi abu gitu. Terus nanti kita lihat ini masuknya ke yang mana, usage, Volkswagen, mores, custom atau laws. Kita bahas satu-satu aja ya tentang norma. Nah, norma yang pertama yang tingkatannya paling rendah itu adalah usage. Usage ini adalah cara. Nah, memiliki arti sebagai cara melakukan sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Contoh, misalkan kalian orang Indonesia dan kalian nggak setiap hari bakal makan di restoran Jepang kan? Kalian nggak akan selamanya makan di sini. Mungkin di rumah kita makannya sama pete, jengkol gitu ya, ikan peda dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi kita kadang makan juga ke restoran Jepang. Dan norma yang berlaku di restoran Jepang, kalian mungkin makan pakai sumpit gitu ya. Makan pakai sumpit, normanya kayak gitu. Baru kalian diakui gitu ya, mendapatkan validasi. Nah, kalau kalian nggak makan pakai sumpit, misalkan kalian main ke Hokben, ke Hoka-Hoka Bento gitu ya, nyebutin merek, biarin lah ya. Makan ke Hokben, tapi makannya pakai tangan gitu ya. Misalkan si Teguh ke Hokben, tapi dia makannya pakai tangan tanpa sumpit. Apakah boleh, Pak? Masih boleh kan? Orang masih toleransi, nggak akan ada yang ngehukum juga. Nggak akan ada yang ngehukum. Apakah sama restorannya diusir? Sama si restoran Jepang kayak misalkan, Pak di sini nggak boleh makan pakai tangan, harus pakai sumpit. Nggak kayak gitu kan? Ada aja gitu yang makan pakai tangan mungkin. Dan itu hukuman dari normanya itu bukan hukuman kayak keras gitu ya, paling diketawain doang gitu sama orang. Itu ada orang kurang banget gitu, kayaknya dari pedalaman gitu misalnya gitu, paling kayak gitu doang hukumannya. Nah, itu yang usage. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua ini norma Volkswagen.
Nah, kalau Volkswagen ini dia bisa dibilang sebagai kebiasaan ya. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi kebalikannya dari usage. Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini mungkin kan dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Kalian ke kakak kalian, nah nanti adik kalian juga sama menghormati kalian. Dan itu diwariskan secara terus-menerus. Ada hukumannya kan. Contohnya misalkan kayak kalau nggak ngehormatin ke yang lebih tua itu mungkin nanti bisa berantem, bisa dimarahin gitu. Nah itu ada hukumannya yang lebih keras gitu. Itu yang Volkswagen. Kalau yang Morris, nah Morris ini tata perilaku yang mendapatkan penekanan keras. Nah penekanan keras yang di sini artinya dia lebih keras dari yang Volkswagen karena dia ada sanksi nih. Kata kuncinya sanksi kalau yang Morris. Contoh misalkan kalian di sekolah. Di situ ada norma baju harus dimasukin, rambut nggak boleh gondrong, nggak boleh diwarnain gitu ya, nggak boleh telat masuk. Kalau kalian melanggar si norma itu, kalian dikasih sanksi. Nah itu yang Morris. Jadi kalau Morris ini kata kuncinya dia udah ada ke sanksinya. Kalau Volkswagen mungkin tadi dimarahin doang gitu ya. Kalau usage dia diketawain. Nah itu kan hukuman yang tingkatannya berbeda. Kalau custom ini kaitannya sama adat istiadat. Nah kalau adat istiadat ini kan dianggap suci. Kalau kita melanggar adat, hukum adat, itu mungkin kita bakal dapat hukuman dari masyarakat gitu. Bisa dijauhin, bisa dikucilkan gitu ya. Ini jauh lebih berat lagi, bisa sampai mendapatkan pengucilan. Kalau misalkan tidak dilakukan, nah itu dianggap melanggar dari adat istiadat gitu ya. Contoh misalkan ini orang Hindu. Nah, orang Hindu kalau meninggal kan harus dibakar. Tapi mereka nggak melakukan ini, misalnya mereka malah menguburkan mayatnya dengan sebuah peti gitu ya, itu dianggap melanggar adat gitu. Jadi yang ngaben ini masuknya dia ke adat istiadat gitu, alias custom, betul. Jadi jawabannya, oke boleh, gimana? Aku teh pernah ngerjain soalnya teh tentang ibadah haji. Nah, terus Itu lebih ke fokus ya. yang ibadah haji, soalnya dari mana itu? Dari Udah lama, jadi kayak jawabannya teh fokus, orang isinya teh custom, salah soalnya. oh, si soalnya gimana lengkapnya? Maksudnya ketika kita ibadah haji, terus norma apa yang dilanggar? Kita haji, terus bawa oleh-oleh. Nah, kalau bawa oleh-oleh itu kan masuknya kayak kebiasaan. Tapi beda sama adat istiadat. Jadi adat istiadat juga kebiasaan. Tapi kalau adat istiadat itu dia udah dianggap suci gitu. Dianggap suci yang kalau dilarang itu dia bakal dapat hukuman dari masyarakat sekitar. Nah, kalau ibadah haji kita kan bawa oleh-oleh ya Ra ya. Bawa oleh-oleh. Nah, kalau misalkan bawa oleh-oleh, kalau nggak bawa oleh-oleh itu sebenarnya nggak apa-apa kan. Misalkan Bapak naik haji, tapi Bapak nggak bawa oleh-oleh. Nah, paling itu si sanksinya itu kayak si eta meuni teu mawa oleh-oleh pisan sih ibadah haji gitu ibaratnya. Nah, kayak kita main ke luar negeri atau kita umroh haji gitu. Itu kan kebiasaan secara terus-menerusnya itu biasanya bawa oleh-oleh gitu ya. Nah, si oleh-oleh ini kebiasaan yang sebetulnya kalau kita nggak bawa oleh-oleh juga nggak apa-apa sih sebetulnya gitu. Cuman paling orang-orang tuh ngomongin gitu kayak iya teh jelema meni nggak bawa oleh-oleh gitu udah jauh-jauh haji gitu ibarat. Nah itu Volkswagen sip. Gimana? Lebih sakral gitu ya, Pak. Betul, sakral. Dia sakral itu artinya suci gitu ya, dianggap suci, betul. Jadi sesuatu yang udah melekat di dalam masyarakat dan itu dianggap suci. Kalau dilarang, wah itu bahaya gitu ya, oleh masyarakat bisa dikucilkan. Oke, lanjut. Nah ini tentang kelompok sosial ya. Kelompok sosial juga kumpulan dari individu yang saling berinteraksi sehingga menumbuhkan perasaan bersama. Nah ahli sosiologi yang memperkenalkan membership group dan reference group adalah, ini jawabannya langsung aja, Robert K. Merton ya. Jadi jangan ketukar. Yang ngomong tentang kelompok sosial itu ada Ferdinand Tonis. Si Ferdinand, kalian ingat aja si Ferdinand ya, teman kalian kan ada yang namanya si Ferdinand. Nah, kalau si Ferdinand Tonis mah dia yang tadi yang bikin istilah kelompok sosial tuh karena paguyuban dan patembayan. Nah, itu yang bikin istilahnya si Ferdinand Tonis. Kalau Robert K. Merton, dia mengistilahkan kelompok sosial juga, tapi istilahnya berbeda. Kalau dia ngomongnya ada membership group, ada
reference group. Contoh kalau membership group, dia kelompok dan setiap anggota di dalam si kelompoknya ini saling mengakui gitu. Jadi kayak ada kontrak resminya. Ibaratnya kayak kita di dalam sekolah gitu ya, di SMA 3 misalkan. Nah itu terdaftar gitu secara resmi, secara membership gitu, membership group. Jadi kepala sekolah mengakui kita, guru mengakui kita, kita juga mengakui guru sebagai bagian dari keluarga SMA 3. Nah kalau reference group gitu ya, atau istilah bahasa Indonesianya referensi. Nah referensi group tuh gini, kita ada di luar dari si kelompok itu, tapi si kelompok itu tuh dijadiin sebagai referensi. Referensi itu ibaratnya kayak panutan gitu, yang dianut tapi kita bukan bagian dari kelompok itu. Contoh misalkan gini, si Teguh ini dia bukan kelompok NU secara resmi, misalkan maneh bukan anak NU secara resmi terdaftar gitu ya. Nah tapi dari cara hidup maneh, dari perilaku maneh gitu, nah si Teguh ngikut ke kelompok dari NU gitu ibaratnya, kebayang nggak? Jadi si Teguh ada di luar kelompok NU gitu ya. NU tuh Nahdlatul Ulama, salah satu ormas di Islam gitu ya. Nah Teguh nggak terdaftar secara resmi gitu di NU, tapi tata hidup dia, perilaku dia gitu, cara hidup dia, pandangan hidup dia, ngiblat gitu ya, mengkiblat ke si NU. Jadi si NU ini dijadiin referensi gitu. Nah ini yang disebut dengan referensi group gitu ya, reference group menurut Robert Camerton. Nah aman ya. Oke, yang berikutnya nomor 7. Ada contoh kasus, ada seorang siswa. Nah siswa ini selalu dapat nilai buruk gitu ya. Ia merasa para guru menganggapnya bodoh. Karena dinilai bodoh, ia kurang dihargai oleh si gurunya. Ia lantas menjadi murung dan kehilangan motivasi belajar. Nah ini kayak pengalaman kita banget ya. Kayaknya kita selalu mengalami ini. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep. Nah ini konsep apa gitu. Jadi intinya gini, si siswa ini tuh ibaratnya gini, ini katakanlah si siswa ya. Nah ini gambar nih, ini si siswa. Nah si siswa ini dia melihat kaca gitu ya. Kaca yang dimaksud di sini tuh dia bercermin kepada orang lain. Contoh dia ngelihat ke orang tuanya nih ya, ini my mom and dad. Nah orang tuanya ngelihat dia baik gitu ya, malaikat lambangnya. Jadi di mata orang tua aku bercermin kepada orang tua, dan di mata orang tua aku adalah anak yang baik gitu misalnya. Contoh doang ya, ini kasus. Nah tapi di kasus yang berbeda, di mata pacar aku gitu, aku biasa aja gitu. Di mata kakak aku juga biasa aja gitu ya, sebagaimana manusia pada mestinya. Dan di mata mantan aku, how my ex girlfriend sees me gitu ya, kita kayak iblis gitu, kayak jelek aja di mata mantan itu, selalu jelek. Nah manusia itu kan selalu bercermin gitu ya, bercermin, dia ngelihat di orang lain, di mata orang lain aku kayak gimana, di mata orang tua kayak gimana, di mata teman kayak gimana, di mata mantan kayak gimana gitu. Nah itu berbeda-beda. Nah contoh kasus, si siswa ini dia lagi bercermin ke gurunya. Di mata seorang guru aku adalah siswa yang bodoh gitu. Nah ini biasanya mempengaruhi gitu. Contoh kayak kalian di Instagram gitu ya, ngebuka Insta Story, terus kalian membandingkan hidup kalian gitu ya, termasuk bapak gitu, makanya bapak deaktif akun gitu. Karena sering ngebandingin hidup kita sama orang lain di Insta Story. Wah orang mah liburan, orang mah main gitu ya, orang mah ngapain gitu, kita mah di rumah terus gitu ibaratnya. Nah itu kita lagi ada di dalam fenomena yang namanya the looking glass self gitu. Jadi looking glass self, melihat cermin untuk diri sendiri gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 7 ini. Si fenomena si siswa tadi dia sedang bercermin ke gurunya gitu ya. Bayang ya. Nah itu the looking glass self namanya. Oke, lanjut lagi nomor 8. Nah nomor 8. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah. Nah si Jepang ini menyerah tanpa syarat kepada sekutu ya. Waktu itu lagi perang lawan sekutu alias Amerika. Jepang nyerahnya ini setelah kota Nagasaki sama Hiroshima dibom. Nah ini ada gambarnya. Jadi kota Hiroshima ini tempat persenjataan mereka ini dibom gitu ya.
Nah, hal itu berakibat Perang Dunia II di Asia Pasifik berakhir. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa konflik diselesaikan dengan cara apa, gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat jawabannya adalah yang koersi ya. Nah, koersi itu apaan? Koersi itu adalah bentuk akomodasi ya. Akomodasi ini penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah yang dilakukan melalui pemaksaan terhadap pihak yang lebih lemah. Nah, di kasus ini kan si Jepang lebih lemah ya. Amerika udah punya bom atom. Jadi si Jepang ini dikalahkan gitu. Dikalahkan, dan ini penyelesaian masalah secara paksa gitu atau koersi jawabannya. Nah, tapi kalau soalnya berbeda gimana Pak? Ini kan prediksi soal. Nanti kalau yang keluarnya tentang yang ini gimana? Nah, ini kita bahas satu-satu. Kalau yang kompromi, dia nyelesain masalah. Tapi setiap pihak ini saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Jadi misalkan ada dua orang konflik gitu ya, dan mereka ini saling mengurangi ego gitu. Contohnya kayak hubungan suami istri gitu. Nah, suami istri ini kan biasanya saling punya ego masing-masing. Biar damai, ini egonya dikurangin antara si suami atau si istri. Nah, itu disebut dengan kompromi. Kalau arbitrasi gimana Pak? Ini kompromi juga, tapi ada pihak ketiga yang jadi penengah. Jadi suami istri berantem gitu ya, terus sama orang tuanya ditengahi gitu. Jangan kayak gitulah gitu ibaratnya. Nah, itu disebutnya arbitrasi. Jadi kalau arbitrasi ini dia ada pihak ketiga ya. Kalau stalemate kayak gimana Pak? Ini nyelesain masalah. Nah, di mana pihak-pihak yang bertikai kekuatannya seimbang. Terus mereka berhenti pada titik tertentu untuk tidak melakukan pertentangan. Contoh misalkan ada perang gitu ya, perang saudara di dalam sebuah negara. Nah, ini perang saudara ini terus aja terjadi gitu ya, terjadi pertumpahan darah gitu, peperangannya sengit gitu, tapi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya nanti mereka tuh capek sendiri gitu. Nah, mereka capek sendiri, ya udah akhirnya mereka damai, jadi nggak selesai gitu si peperangannya. Nah, kalau mediasi dia nyelesain masalah, nyelesain sengketa, tapi lewat perundingan. Ini mirip kayak arbitrasi, tapi hati-hati, kalau arbitrasi ini ada pihak ketiga doang. Kalau mediasi, dia bisa banyak yang jadi penengahnya. Jadi ibaratnya kalau istilah Sundanya mah diriungkeun gitu ya. Mana masalah naon misalkan, diriungkeun lah gitu. Nah, itu bisa diriungkeun gitu. Diriungkeun itu artinya diomongin sama banyak orang gitu ya. Ambil jalan tengahnya kayak gimana. Nah, itu mediasi. Kalau konsiliasi, nah dia usaha mempertemukan keinginan yang berselisih untuk mencapai persetujuan. Kadang kan gini ya, ada dua pihak, mereka berantem, tapi saling nggak tahu gitu. Si ini pengennya apa, si ini pengennya apa gitu. Mereka saling nggak tahu dan akhirnya mereka konflik gitu. Nah, terus dilakukan konsiliasi. Jadi konsiliasi itu ibaratnya dipertemukan gitu antara keinginan si kedua belah pihak ini. Kamu pengennya apa sih gitu? Saya pengennya kayak gini gitu. Si ini juga sama mengungkapkan keinginannya. Nah, akhirnya masalah selesai. Itu namanya konsiliasi. Kalau adjukasi, dia nyelesain masalah tapi udah dibawa ke hukum gitu, dibawa ke pengadilan. Ada tetangga nyolong ayam gitu ya misalnya. Nah, hukumnya ini bukan lagi dimediasi kayak dikumpulin sama tetangga-tetangga gitu ya. Kalau mediasi ini mungkin masih kayak diriungkeun gitu sama tetangga-tetangga, bener tuh si orang itu tuh nyuri ayam gitu ya, baiknya di gimana ini, apakah harus dibawa ke hukum apa enggak gitu, apa diselesain aja di sini masalahnya. Nah, itu mediasi. Tapi kalau adjudikasi ini udah dibawa ke hukum gitu, ke ranah hukum, ke dalam pengadilan. Bapak, Yup, boleh. kalau apa teh, setahu Harama yang mediasi mah pihak ketiganya nggak punya hak buat menyelesaikan masalah ya Pak? Betul, jadi diriungkeun doang gitu, yang ngambil Jadi netral, bersifat netral. Kalau betul, dia netral, tapi dia jadi ikut ngebantu buat ngeriungin doang. Si keputusannya tetap, Boleh tengah. nah, si keputusannya tetap diambil sama si pihak yang konflik. Jadi misalkan yang tadi konflik gitu ya, terus diriungkeun, nah dirundingin gitu. Tetap nanti si mediator itu, disebutnya mediator ya si penengahnya. Si mediator itu nanya, gimana Pak? Setuju gini? Gimana Pak? Setuju kayak gini? Oke, damai ya gitu ibaratnya. Nah, itu mediasi. arbitrasi mah yang malah yang bikin keputusan
yang bikin keputusannya. Contohnya kayak tadi orang tua itu kan lebih punya otonomi lebih lah ya gitu. Ibaratnya kayak punya katakanlah kekuasaan gitu orang yang lebih tua. Karena kan kita kalau ngelanggar nasihat dari orang tua ini ibaratnya kita bakal kayak dapat yang tadi kayak Volkswagen gitu ya, hukuman dari orang tua gitu ibaratnya. Jadi suami istri nah harus nurut sama orang tua ini yang jadi penengah. Saya tinggalnya pengen di kota mah gitu, si istrinya enggak, saya pengen tinggal sama orang tua aja gitu. Nah orang tua jadi penengah gitu, baiknya kayak gimana, harus nurut gitu ibaratnya. Nah betul ya, itu arbitrasi. Kalau mediasi si betul, sorry tadi kelewat, si pihak ketiganya dia nggak ngambil keputusan gitu, tapi dikembalikan lagi kepada pihak yang bertikai. Sip. Nah enak kan kalau misalkan gini ada obrolan gitu. Terus lanjut lagi nomor 9. Di Indonesia pernah terjadi gerakan separatis ya. Jadi separatis itu gerakan pemberontakan. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar di sejarah ya. Betul, DITI. Jadi Kartosuwiryo ini dia dianggap melakukan pemberontakan yang menginginkan berdirinya negara Islam. Terus ada juga Andi Ajis. Kalau Andi Ajis dia menginginkan Indonesia itu tetap mempertahankan RIS kan ya, Republik Indonesia Serikat. Nah itu Andi Ajis. Kalau si Musso sama DN Aidit dia melakukan pemberontakan karena dia menginginkan Indonesia menjadi negara komunis gitu ya, betul. Nah intinya orang-orang ini tuh dianggap melakukan gerakan separatis. Nah terus ini disebut dalam bentuk apa? Langsung aja kita jawab dulu ya. Jawabannya yang ini, yang rebellion. Nah rebellion. Tapi kita bahas satu-satu ya. Contoh yang pertama, kalau yang conformity, dia adalah keadaan ideal di mana seseorang memiliki tujuan konvensional. Nah, konvensional ini artinya adalah cara yang lama gitu ya. Cara yang lama yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu. Jadi kalau konvensional ini dia istilah sebagai lawannya dari orang yang menerima perubahan gitu. Jadi kalau orang yang, kan ada orang yang open minded, katakanlah open minded, mereka nerima perubahan. Tapi kalau yang konvensional ini dia menginginkan cara yang lama gitu ya, yang ia raih dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah menjadi sukses melalui pendidikan yang tinggi gitu ya. Nih si pendidikan yang tinggi, nah ini kan cara orang sukses yang emang udah dilakukan secara turun-menurun gitu ya. Jadi masyarakat kita tuh selalu bilang kalau mau sukses ya kejarlah pendidikan setinggi-tingginya. Dan sekolah ini adalah cara yang lama. Tapi pertanyaannya, untuk sukses itu apakah harus selalu lewat sekolah gitu? Nggak semua orang setuju dengan itu kan ya. Jadi intinya kalau conformity ini dia meraih sesuatu yang dia inginkan, tapi pakai cara yang diterima oleh masyarakat, cara lama yang diterima oleh masyarakat, cara konvensional, yaitu lewat pendidikan. Nah, kalau yang inovasi, nah terjadi bila seseorang ingin mencapai tujuan yang baik, tujuannya baik, dan tujuannya benar, bahkan dianggap bagus, tapi cara meraihnya salah. Contohnya, menjadi kaya itu baik gitu ya. Tapi dia melakukannya dengan cara yang tidak diterima oleh masyarakat, yaitu adalah korupsi. Nah itu disebutnya dengan inovasi gitu ya, di dalam kasus Nyontek juga inovasi ya Pak? apa? Nyontek Inovasi, betul. Nyontek itu kan tujuannya bagus, pengen nilai bagus gitu ya, tapi caranya salah. Nah itu betul, itu adalah inovasi. Terus kalau yang ritualisme, nah kalau ritualisme dia melakukan suatu cara yang baik dan diterima oleh masyarakat, tapi tujuannya keliru gitu. Nah ini kebalikannya dari yang atas. Contoh, cara yang dia lakukan baik kan, dia lewat jalur yang membutuhkan sebuah effort gitu, membutuhkan sebuah perjuangan, les komputer, tapi tujuannya keliru, dia pengen jadi hacker, pengen nyuriin data-data orang gitu ya, jadi hacker nyuri-nyuri gitu. Nah itu disebut dengan ritualisme gitu. Jadi dia melakukan suatu cara tapi tujuannya keliru. Kalau inovasi caranya yang salah gitu ya. Tapi tujuannya benar tapi caranya salah gitu. Kalau yang conformity
cara dan tujuannya benar gitu. Ini dua-duanya benar, yang ini benar salah gitu ya ibaratnya. Yang ini salah benar gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau yang rebellion kayak gimana, Pak? Rebellion ini orang yang nggak mau menerima cara dan tujuan yang konvensional yang berlaku di masyarakat. Ia ingin ada perubahan baru sehingga ia menarik diri dan berusaha mengubah keadaan. Contohnya pemberontakan. Nah, kayak yang tadi, si orang-orang ini kan udah nggak lagi setuju gitu ya dengan konsep nasionalisme yang dibawa oleh Soekarno gitu. Mereka lebih menginginkan yang satu pengen negara Islam, yang satu pengen RIS, yang satu pengen komunis gitu. Makanya mereka melakukan pemberontakan. Nah, yang konvensional itu kan ibaratnya nasionalismenya gitu ya, yang diterima oleh masyarakat dari dulunya adalah nasionalisme Pancasila gitu, dan mereka udah nggak setuju lagi dengan itu semua gitu, makanya disebut dengan rebellion. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, sebetulnya rebel itu nggak selamanya buruk loh. Rebellion itu nggak selamanya buruk. Contoh, kayak anak pang. Nah, kalau dulu Bapak kan kuliah di sejarah, ada mata kuliah sosiologi juga gitu. Jadi kalau kalian masuk jurusan sejarah itu ada mata kuliah 2 SKS tentang sosiologi. Nah, waktu itu pernah ada penelitian tentang anak pang. Anak pang. Kalian tahu kan ya anak pang. Nah, anak pang itu disebut dengan orang-orang yang rebel. Jadi rebel itu mereka menolak gitu. Menolak keadaan yang udah ada gitu ibaratnya. Makanya mereka mengambil jalan-jalan alternatif gitu. Nah, cuman anak pang ini nanti ada dua ya. Ada anak pang yang underground betul, yang emang suka melakukan pemberontakan. Misalkan mereka melakukan demonstrasi gitu. Kayak anak-anak anarko gitu, yang anarki-anarki gitu, yang anarko-anarko. Nah, itu mereka rebel juga. Mereka nggak suka dengan tatanan negara dan mereka ingin melakukan perubahan gitu. Dan ada tindakannya. Kalau yang retretisme, nah retretisme mirip kayak rebellion, tapi mereka ini nggak ada keinginan untuk mengubah keadaan, hanya mau meninggalkan masyarakat. Nah, ini mirip kayak anak pang yang suka ada di pinggir jalan gitu. Mereka nggak setuju dengan konsep negara gitu ya, dengan konsep negaranya mereka nggak setuju, tapi mereka nggak melakukan pemberontakan. Mereka hanya melakukan bentuk ketidaksetujuan mereka itu dengan hidup di jalanan, nggak bayar BPJS gitu ya, ibaratnya nggak bayar pajak gitu. Atau contohnya orang hippie, pernah dengar gak orang hippie? Orang hippie itu yang biasanya setelannya pakai kacamata hitam bulat, terus pakai bandana, rambutnya lurus, suka ngeganja gini. Terus mereka naik mobil Volkswagen. Pernah dengar gak? Orang hippie itu yang suka ada logonya gini Ngra, yang peace. Tahu nggak? Suka dijadiin lifestyle juga. Nah, kayak tadi kayak metalis atau gimana? Kalau metal kan mungkin lebih kayak ke aliran musik gitu ya. Kalau hippie ini kayak aliran cara orang hidup gitu. Jadi mereka itu muak dengan kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Mereka muak dengan negara dan mereka pengen hidup bebas. Nah, makanya gaya hidup mereka tuh jalan-jalan naik mobil gitu. Mobilnya Volkswagen biasanya, yang mobil klasik gitu. Jadi mereka nggak punya tempat tinggal yang tetap gitu. Mereka hidupnya nomaden, pindah-pindah. Terus hidupnya kan gitu ya, kayak ngegele gitu, ngeganja. Mereka intinya menginginkan kebebasan. Tapi mereka nggak bikin pemberontakan gitu. Mereka nggak bikin kayak datang ke gedung DPR gitu. Mereka nggak. Mereka cuma kayak pengen hidup santuy, damai, persetan dengan negara, persetan dengan kehidupan sosial gitu. Nah, itu disebutnya orang hippie gitu ya. Biasanya ini sering ada lifestyle-nya gitu, dijadiin kayak fashion. Nah, logonya yang kayak gini, peace gitu. Mereka cinta damai, orang-orang cinta damai yang nggak mau ngurusin politik lah gitu ibaratnya. Nah, itu retretisme ya masuknya. Jadi kalau ada contoh soal kayak gitu, anak pang jalanan atau orang-orang hippie gitu, itu masuknya ke retretisme. Tapi kalau udah sampai ada gerakan pemberontakan, itu masuknya ke rebellion. Oke, nomor 10 ya. Nah, ini mungkin kita satu lagi. Jadi setiap satu pertemuan kita cukup 10 nomor dulu aja biar nggak terlalu pusing gitu. Nah, satu nomor lagi tentang penelitian. Nah, penelitian para sosiolog menyatakan bahwa penyebab kenakalan remaja karena adanya sosialisasi yang tidak sempurna. Dalam penelitian terbaru,
menyatakan penyebab kenakalan remaja juga karena adanya pergaulan yang berbeda. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri. Jadi ini intinya tentang penelitian ya. Jadi kalau kalian seorang sosiolog, terus kalian mau melakukan penelitian. Nah, contoh kasus ini tuh masuknya ke apa? Kita bahas, sosiologi itu punya ciri-ciri. Yang pertama, dia bersifat empiris. Nah, empiris itu artinya adalah keadaan berdasarkan kejadian yang nyata gitu ya. Artinya empiris itu sesuatu yang bisa kita indrawi. Contohnya ada fenomena sosial, anak kena narkoba gitu ya. Dia bahkan mungkin jadi bandar narkoba. Nah, itu kan fenomena sosial yang benar-benar nyata, bisa kita saksikan gitu ya. Secara indrawi, apakah kita lihatnya di berita atau dimanapun, tapi itu bisa kita indrawi, fakta gitu. Ada beneran ada pelakunya gitu, ada si pecandu narkobanya, ada pengedarnya gitu, ada polisinya. Nah, itu sosiologi itu harus bersifat empiris gitu. Jadi artinya bukan mengkaji suatu dongeng gitu ya. Terus sosiologi juga bersifat teoritis. Nah, teoritis itu artinya dia menyusun sesuatu yang abstrak. Nanti kita bahas maksudnya apa nih Pak? Abstraksi. Dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Jadi teoritis tuh dia ngelihat fenomena sosial. Ada anak nih kena narkoba di Sukabumi. Akibatnya karena sosialisasi yang tidak sempurna tadi. Sosialisasi yang tidak sempurna tuh maksudnya dia kayak nggak diajarin sama orang tuanya, terus nggak dapet peringatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, itu sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi si orang ini tuh nggak dapat info gitu, nggak dapat sosialisasi, mungkin kurang perhatian juga gitu ya. Itu disebut dengan sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, terus ada seorang sosiolog yang meneliti fenomena ini. Di Sukabumi ada anak kena narkoba karena dia kekurangan sosialisasi ini, sosialisasinya tidak sempurna. Di Jakarta ternyata sama juga, orang-orang kena narkoba tuh karena penyebabnya sama gitu. Di Bandung sama juga, di Yogyakarta sama juga. Nah, terus kita nyusun si abstrak tadi. Si abstrak tadi itu kan ibaratnya dia hasil observasi. Nah, tapi dia menyimpulkan dari riset-riset gitu ibaratnya. Dari hasil-hasil observasi menyimpulkan gitu. Di Sukabumi kena narkoba penyebabnya ini, di Jakarta kena narkoba penyebabnya ini gitu ya. Nah, itu akhirnya bikin teori. Si sosiolog tuh bikin teori orang kena narkoba adalah karena kurangnya sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, terus dilanjutkan dengan yang kumulatif ya. Nah, kalau kumulatif ini apa? Ini tipe ya, harusnya kumulatif. Nah, kalau kumulatif dia nyusun lagi teori-teori yang udah ada, terus kemudian diperbaiki gitu, memperbaiki bahkan memperluas, bahkan memperkuat teori yang udah lama. Contoh, teori tadi apa? Yang pertama, orang kena narkoba karena sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, itu teori yang pertama kan, yang udah dibuat oleh si sosiolog yang pertama. Nah, si sosiolog yang kedua, dia ngembangin teori yang sebelumnya. Nah, dia bikin riset lagi, ternyata nemuin fakta bahwa orang yang kena narkoba itu enggak selamanya disebabkan karena sosialisasi yang tidak sempurna. Tapi penyebabnya ada juga yang karena adanya pergaulan yang berbeda. Contoh pergaulan yang berbeda tuh gini, orang asalnya tinggal di pesantren. Nah, di pesantren kan tahu ya kayak gimana gitu kulturnya, mungkin dia dikekang terus dia belajar agama gitu di sana, dan dia nggak ngelihat kehidupan di kota tuh kayak gimana gitu ya, yang bebas, serba bebas. Nah, terus dia masuk ke pergaulan yang berbeda, dia kaget gitu. Misalkan dia SMP-nya pesantren, SMA-nya dia masuk ke sekolah negeri yang emang gitulah ya, glamor orang-orang kayak di mana gitu ya ibaratnya. Nah, itu pergaulan yang berbeda gitu. Nah, ternyata penyebab orang anak kena narkoba itu bisa juga karena hal itu. Nah, intinya dari si soal ini kita bisa simpulkan, berarti jawabannya apa? Oh ya, satu lagi dibahas. Kalau yang non etis, jadi inti kajian sosiologi ini tidak mempersoalkan yang baik dan yang buruk. Jadi kata kuncinya gini, ilmu sosiologi itu cukup tahu gitu. Cukup tahu itu cukup tahu. Contoh, kalian mengkaji pola hidup masyarakat Jawa, kalian mengkaji pola hidup masyarakat orang Sunda.
Nah, tapi kalian cuk tahu aja gitu. Kalian cuk tahu, oh orang Jawa tuh kayak gini, oh orang Sunda tuh kayak gini. Tapi kalian tuh nggak ngasih perspektif baik atau buruk gitu. Jadi kalian bukan mengkaji, oh Jawa kayak gini, Sunda kayak gini, ternyata yang lebih baik adalah orang Sunda. Nah, sosiologi itu nggak kayak gitu, bukan ilmu yang kayak gitu. Jadi ilmu yang cuk tahu doang. Fungsinya apa dong Pak ilmu sosiologi? Biar kalian bisa hidup bermasyarakat gitu. Jadi kalau kalian orang Sunda main ke orang Jawa, kalian tahu oh norma yang berlaku di Jawa kayak gimana gitu. Perilakunya kayak gimana, hukum aturan yang berlaku di sana kayak gimana. Intinya biar kalian bisa bersosialisasi gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu tujuan dari ilmu sosiologi. Tapi nggak boleh menjudge mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu. Ibaratnya kayak ada fenomena sosial, dikaji doang gitu. Nah, itu ilmu sosiologi ya. Nah, kalau di dalam kasus yang nomor 10 ini, nah ini kan ada orang bikin teori ya. Penelitian awal, orang bikin teori tentang kenakalan remaja karena sosialisasi yang tidak sempurna. Terus dia ngembangin, dalam penelitian terbaru, mereka menyatakan penyebab kenakalan remaja juga karena adanya pergaulan yang berbeda. Berarti jawabannya adalah yang A, betul. Teoritis dan juga kumulatif ya. Nah, oke, sip ya. Ada pertanyaan dulu nggak dari soal-soal yang udah dibahas? Nanti kita mungkin lanjut lagi. Masih ada sejauh ini. Aman ya? Dari soal yang disampaikan ada yang masih bingung nggak kira-kira? Pergaulan yang berbeda teh differential association kan? Yang apa? Pergaulan berbeda differential association. Betul, itu istilah bahasa Inggrisnya. Differential Differential association gitu ya. Jadi dia kaget gitu ibaratnya fenomenanya biasanya ada unsur kagetnya gitu. Jadi dia yang tadinya gaulnya di mana gitu, kemudian dia bertemu di lingkungan yang berbeda gitu. Dia biasanya shock gitu ya di sana. Nah, itu juga nanti ada fenomena cultural shock, cultural lag gitu. Kalau itu mungkin skalanya lebih luas. Jadi bisa antara budaya satu ketemu budaya dua gitu ya. Terus kaget juga. Nah, di situ juga termasuk ke dalam pergaulan yang berbeda, tapi skalanya lebih besar gitu. Skalanya kayak antar budaya, antar negara gitu ya. Nanti judul besarnya itu tentang globalisasi. Jadi globalisasi itu kan fenomena di mana antar kebudayaan itu saling bertemu gitu ya. Contohnya di Indonesia ada McD, di Indonesia ada restoran Jepang gitu. Nah, itu globalisasi gitu ibaratnya. Nah, oke, mantap ya. Nah, kita sekian 10 nomor dulu aja biar nggak terlalu olap. Pas ya. Tadi mulai jam 8, sekarang beres jam 9 lebih 6 lah dikit. Nah, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Makasih udah join. Jadi, oke, ini Bapak izin untuk live ya. Oke. Bapak Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.